Aditya dengan NIM 4433 kita ada tentunya topik kali ya kesan lingkungan seorang pendidik yang terhubung bersama saya. Selamat datang. Senang nggak bisa bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Iya, udah lama gak ketemu kamu, Gis. Cuma waktu itu memang ya saya harus pindah kan waktu itu, makanya nggak bisa ketemu lagi. Alhamdulillah bisa ketemu, walaupun dengan gini. Yang membimbing saya ajaran Betul, jadi sejak 2019 saya di Mandua Ngawi, kemudian baru pindah ke Mandua Lamongan itu tahun 2024. Jadi baru 1 tahun lah di Mandua Lamongan. hari ini kan yang sangat relevan. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, yang mungkin sudah terjadi. Maksudnya sejak saya mengajar memang kebanyakan, tidak semua sih, kebanyakan memang orang tua itu apa namanya lebih fokus ke apa namanya nilai, walaupun itu sebenarnya tidak mengindahkan pendidikan karakter. Bagi saya sendiri, pendidikan karakter itu sangat penting, penting sekali. Bahkan melebihi dari nilai ujian itu sendiri. Kenapa itu penting? Karena memang pendidikan karakter itu berguna untuk membentuk dasar dari moral siswa itu sendiri, etika siswa itu sendiri, dan kepribadian dari anak itu sendiri, yang nantinya itu akan memberikan manfaat yang besar dalam mengarungi kehidupan setelah sekolah. Jadi itu pentingnya. Kalau nilai sekedar kita mencari nilai, ya ujian dapat nilai selesai. Nah, oke lah, nilai akademis itu penting juga sih, tidak mengindahkan. Tetapi tanpa pendidikan karakter yang kuat, mungkin seperti integritas, kemudian empati terhadap teman, tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, itu nanti anak-anak akan sulit sekali menghadapi yang namanya tantangan hidup. Karena kehidupan setelah sekolah itu kehidupan yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, bagi saya pendidikan karakter itu sangat penting sekali. Oke. Setuju sekali. Itu kunci ya Pak ya. Betul. Tanpa mengindahkan apa namanya nilai akademis gitu. Oke, sebenarnya kalau melihat pertanyaan ini bagus, saya sendiri juga sudah punya anak. Yang perlu dilakukan oleh orang tua itu yang pertama ya jadi tauladan bagi anaknya. Anak itu gampang niru orang tua. Misalkan saya makan sambil berdiri, ya anak akan ikut. Bapak aja makannya sambil berdiri kok. Gimana kita mau nyuruh anak untuk sambil duduk makannya atau minumnya? Jadi yang pertama itu adalah kita harus memberi teladan. Kita selaku orang tua, kemudian guru, itu juga harus memberi teladan yang baik bagi anak didik kita atau anak kita gitu. Dan kemudian ada juga kita harus menciptakan lingkungan itu yang positif. Maksudnya ya ketika kita melakukan suatu hal itu ya harus positif, tanpa harus melakukan suatu hal yang negatif. Ngomong jelek itu tidak boleh. Jadi di hadapan anak kita itu tidak boleh ngomong yang jelek. Kemudian tanggung jawab ini sangat riskan. Maksudnya
anak-anak zaman sekarang itu kadang-kadang dia itu lebih menghindari tanggung jawab dengan cara mungkin berbohong. Sebenarnya ya tanggung jawab ketika kita sudah melakukan suatu hal kok ada resikonya, ya udah kita hadapi aja dengan tanggung jawab itu. Jadi banyak hal. Mungkin itu saja sih yang mungkin saya terapkan dalam proses mungkin pengajaran dengan anak-anak. Ya kita harus jadi contoh, kemudian ya kita harus memberi atau kita membuat lingkungan yang positif dan juga memberikan mereka itu tanggung jawab. Itu beberapa poin terkait dengan cara praktis apa orang tua itu menanamkan nilai-nilai dasar dari itu di rumah. Itu guys. Terus Jadi poin tersebut sangat membantu proses perkembangan anak. ya terutama di pendidikan karakter. Jadi gini, pendidikan karakter itu sulit guys kalau kita sendiri tidak jadi contohnya. Kalau misalkan kita berkata kepada orang, kamu harus bertanggung jawab, ya kita harus tanggung jawab. Kamu harus berbuat baik, ya kita harus berbuat baik. Apalagi di rumah, ketika anak kita misalkan, ayo kalau kita makan harus berdoa dulu, ya kita harus berdoa. Ayo kalau minum harus duduk, ya kita harus duduk. Jadi gitu. Untuk di rumah. Karena memang kita nggak tahu sih anak itu di rumah itu seperti apa. Makanya kadang-kadang peran orang tua itu harus bersinergi dengan guru. Ketika guru menerapkan ini di sekolah, ya orang tua juga harusnya tahu sehingga anak itu terkontrol. Pak masih Oke. Gini, kalau di sekolah dasar ya, kalau di sekolah dasar itu mungkin yang masih saya ingat, ya kebijakan dari kepala madrasah terkait dengan mungkin kalau dulu itu ada yang namanya kalau kamu dari Jumat masih ingat nggak ngapain apa yang kamu lakukan ketika hari Jumat? Hari Jumat sholat duha ya. Kalau kalau sekarang sudah ada sholat duha, jadi pendidikan karakter terkait dengan kebiasaan sholat duha. Kalau di saya dulu di zaman saya itu yang di hari Jumat yaitu kegiatan baca doa bersama yang dipimpin oleh waktu itu Pak Dimyati seperti itu. Jadi ada program yang memang diintegrasi dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Harusnya seperti itu sih kalau yang harus dilakukan oleh sekolah loh ya. Nah, kemudian juga harus diatur terkait dengan apa sih program yang sekiranya itu memberi dampak langsung terhadap anak. Seperti ketika pagi hari ada Jogoregol itu tahu nggak, masih ada nggak ya? Nah, Jogoregol itu kan kita menyambut siswa yang datang untuk belajar, itu juga salah satu pendidikan karakter. Bagaimana kita bisa yang namanya bekerja sama untuk berbareng-bareng untuk menyambut teman-teman kita untuk belajar ketika mau belajar di sekolah. Jadi itu beberapa pendekatan ya kalau yang dilakukan yang mungkin di sekolah SD dulu. Beda lagi ya kalau mungkin di tingkat aliyah. Di tingkat aliyah itu memang beda. Nah, mungkin kita ya memang ada beberapa seperti itu. Cuma lebih sulit lagi guys kalau di aliyah itu guys. Sangat kalau bahasa saya itu sangat kompleks permasalahannya. Jadi mulai mereka sudah harus mencari jati dirinya seperti apa. Kemudian kadang-kadang apa yang dilakukan mereka itu benar versi mereka, tapi belum tentu benar bagi versi orang lain. Kadang-kadang dia masih meninggikan egonya. Jadi saya pernah menghadapi model-model anak seperti itu. Model-model anak yang dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu benar, padahal salah. Jadi gitu, sebagai guru ya kita harus maklumi itu. Mau nggak mau dia itu ya anak yang mungkin jarak umur dengan kita itu hampir separuh loh ya. Jadi ya kita harus tetap sabar menghadapi mereka gitu. Itu beberapa yang kita lakukan lah kalau di sekolah tingkat aliyah. Sebenarnya banyak, cuma kalau pertanyaan untuk SD ya, yang saya ingat ya mungkin kegiatan yang sifatnya sholat berjamaah,
kemudian sholat duha berjamaah itu juga sudah merupakan suatu kebiasaan pendidikan karakter lah. Itu. Oke, kalau pandangan saya mungkin dari posisi guru ya, guru dan orang tua juga sih. Yang pertama itu bahwa eh, anak-anak zaman sekarang perlu adanya yang namanya edukasi terkait dengan digital. Maksudnya pendidikan digital lah bahasa saya itu. Jadi mereka harus diajari bagaimana sih cara menggunakan medsos dengan baik, memanfaatkan medsos dengan baik, kemudian membedakan mana informasi yang hoax dan tidak. Jadi itu yang terpenting. Jadi anak-anak harus dibekali dengan pendidikan atau bahasa saya ya pendidikan digital. Itu yang pertama. Nah, literasi digital lah tepatnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu kalau saya sebagai orang tua, saya punya anak yang mungkin kalau masalah bawa HP ini kelihatan HP nggak ya? Itu mereka sangat, wah, sangat ketika ada HP dia mesti pengen. Kita atur waktu. Nah, kita atur waktu. Jadi sebagai orang tua kita harus mengatur waktu mereka untuk menggunakan gadget. Misalkan 1 jam, 1 hari 1 jam saja. Karena memang anak saya masih kecil, jadi belum begitu memegang. 1 hari 1 jam atau mungkin dibatasi jam bebas menggunakan HP itu jam berapa. Misalkan hari Minggu atau gimana. Itu kalau kita terapkan. Atau mungkin di sekolah. Kalau di sekolah sekarang, di sekolah saya sekarang ini, HP itu harus dikumpulkan. Kecuali guru itu harus diharuskan menggunakan gadget. Ada kotak tersendiri, jadi HP dikumpulkan. Jadi ada istilah jam bebas gadget. Nggak boleh menggunakan gadget. Itu di sekolah saya yang. Kemudian satu tadi terkait dengan pendidikan digital, kemudian lagi-lagi di sini. Kita sebagai guru, kita harus memberi edukasi kepada anak didik kita terkait dengan penggunaan internet. Saya itu aktif terus di medsos ya, terutama di IG, itu saya sering aktif sekali. Itu sebenarnya berisi ya, ada banyak beberapa isi pesan saya di IG itu ya terkait dengan untuk mengedukasi anak bagaimana menggunakan IG yang baik, seperti itu. Jadi kita tetap harus menunjukkan bahwa penggunaan gadget itu, penggunaan medsos itu harus ada batasannya. Jadi tidak boleh membenci. Saya itu sering kok ketika ada catatan yang bahasanya itu agak dalam tanda kutip ngomong jelek, saya mesti langsung komen, lambene, mulute, tolong dijaga ya. Saya sering seperti itu. Makanya nggak salah, kadang-kadang ada anak yang memang terus dia tidak follow dengan saya karena mungkin omongan itu. Padahal itu sebenarnya untuk mengontrol mereka agar tidak melakukan suatu hal yang salah di medsos. Karena memang mereka kadang-kadang nggak mikir gitu loh untuk melakukan itu. Itu, Gis. Saya mau tanya kalau Iya, Pak. orang tua, terus anaknya itu orang tua itu lebih memilih untuk mengasih anak itu HP biar tidak rewel. Padahal tapi karena rewel, jadi dikasih biar diem. Itu gimana Pak? Sebagai orang tua. Gini, kalau posisi seperti itu, Gis, kita itu dilematis, Gis. Jujur dilematis. Sebagai orang tua itu, kadang-kadang saya dilematis. Tapi saya tetap harus konsekuen terhadap apa yang sudah kita tekankan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi kalau misalkan dia rewel, ketika dia dikasih HP dia akan menang, maka kita akan bahasanya kita alihkan dengan yang lain. Ini benar-benar terjadi sama anak saya. Jadi anak saya itu ketika dia sudah tak kasih HP, kemudian waktunya habis ya, saya ambil, dia pasti akan marah-marah. Nah, saya akan memberikan treatment ketika marah-marah ini, dia itu kesukaannya apa? Dia itu suka risoles isi mayo. Jadi dia itu suka risoles isi mayo. Jadi seketika itu ya, nak, kita beli risol aja nak ya, HP-nya tinggal aja. Jadi seperti itu. Jadi kita coba alihkan ketika ada anak rewel, dia tantrum lah, bahasanya tantrum. Itu kita akan seperti itu. Saya diskusi dengan istri saya pernah menemui anak model seperti itu, guys. Jadi kita lagi beri sesuatu, kemudian saya dan istri saya tanpa anak kan, ada anak kecil bawa HP, kemudian HP-nya diambil sama ibunya. Dia itu tantrumnya. Jadi dia itu gelumpungan, saya itu mikir gini, Dek, semisal anak saya kita buat seperti itu, dan nih Dek, gitu. Makanya
ini buat pelajaran semua, bagi semua yang mungkin orang tua, mungkin juga nanti mungkin guru, kita harus membatasi itu. Ya memang kita tidak menyadari sih bahwa generasi Z, generasi Alpha ini sangat dekat dengan namanya gitu. Gitu. Itu jawaban saya. Lagi-lagi gini guys. Saya itu sudah mencoba untuk bagaimana menumbuhkan empati di tengah tantangan gadget seperti ini. Orang akan cenderung tadi, dia menilai apa yang dia lakukan itu mesti benar. Sehingga hal yang harus dilakukan oleh guru, terutama pendidiknya, kita harus memberikan latihan sudut pandang. Saya menggambarkan gini, dia harus melihat, masa dia harus melihat atau memahami sudut pandang orang lain. Misalkan, ketika kamu melakukan ini, ketika kamu ngatain anak ini, bagaimana perasaanmu jika kamu dikatain seperti itu? Jadi kita harus memberikan treatment kepada mereka bahwa lihatlah apa yang kamu lakukan itu, ketika orang lain memperlakukan kamu seperti itu, bagaimana perasaan. Jadi treatmentnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian gini, untuk menumbuhkan empati perlu adanya interaksi langsung. Jadi semacam gini, ketika anak-anak yang sibuk dengan gadget, dia tidak akan bertemu langsung dengan temannya kan. Makanya perlu adanya siswa itu ikut dalam kegiatan-kegiatan kelompok, kegiatan-kegiatan sosial dengan yang lain. Ketika melihat temannya dia ikut kegiatan sosial, pasti dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh temannya. Karena memang ketika penggunaan gadget ini, mereka bertambahnya penggunaan itu, maka mereka empatinya akan mesti berkurang. Koncone pisau temennya ada masalah dia nggak mau tahu, bisa jadi dia nggak mau tahu. Jadi harus ada kegiatan sosial untuk membuat siswa itu kayak terlibat interaksi kelompok. Kemudian itu konten yang negatif. Kadang-kadang orang tidak punya empati itu juga karena sering melihat konten-konten yang negatif. Jadi harus disaring lah konten-konten yang mungkin menyudutkan orang, kemudian menyalahkan orang, itu harus disaring lah biar tidak terpapar oleh anak-anak. Seperti itu. Dan mungkin bisa juga lagi cerita-cerita mungkin kayak ya kita harus berempati tadi lah, kayak cerita mungkin kayak kita menggunakan contoh dalam kehidupan nyata bahwa seseorang itu harus punya empati terhadap orang lain, kita harus berinteraksi dengan orang lain, jadi itu. Tapi intinya orang empati itu bisa diciptakan ketika mereka berinteraksi langsung dengan orang yang lainnya. Jadi makanya kalau kita dalam sebuah kelas ya, sering-seringlah kita kerja kelompok. Cuma permasalahannya apa? Ketika kerja kelompok mereka hanya kumpul tok, dia tidak berinteraksi, dia masih sibuk dengan gadgetnya sendiri gitu loh. Ini yang jadi problem sekarang gitu loh, guys. Jadi itu mungkin ya, kamu kan sudah mengalami proses panjang di MTS seperti apa, kemudian di Alia seperti apa. Saya yakin sekali kamu pasti mengalami itu. Ya, lah makanya. Jadi kamu sudah mengalami itu sehingga kamu bisa introspeksi ternyata inilah yang jadi permasalahan utama dalam pendidikan karakter. Mungkin anak-anak sekarang kok nggak kurang empatinya ya karena itu. Oke, cukup jawabannya. Luar biasa. Ini banyak ya yang bisa kita bawa. Semoga para penonton Ruang Inspirasi dan orang tua di rumah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari obrolan kita kali ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kuliah saya, ada mahasiswa kayak saya yang baru saja melanjutkan khusus di kan guru sekolah. Oke.
Sebenarnya Gis ya, pesan saya cuma satu. Gini, kamu kan calon guru. Amin. Yang kamu ajar itu adalah manusia. Jadilah, lihatlah sudut pandang anak-anak itu sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai seorang murid atau bukan sebagai yang lainnya. Itu saja pesan saya. Ketika kamu sudah bisa memanusiakan manusia, maka disitulah nanti kamu akan bisa merasakan apa sih arti dari mengajar sesungguhnya. Itu saja pesan saya. Baik. Tidak banyak. Terima kasih ya Pak atas ilmunya. Ya. Obrolan ini bukan cuma bermanfaat buat tugas saya, tapi juga jadi bekal bagi Hmm. nanti. Amin. Teman-teman semua, mendidik anak memang perjalanan panjang. Karakter itu nggak bisa dibentuk, dan butuh proses, sabar, dan konsistensi. Yuk kita sama-sama belajar menjadi calon orang tua dan calon guru yang baik, demi menciptakan generasi bangsa yang sudah cerdas dan berkarakter mulia. Saya Agista, selanjutnya. Bye-bye.